Hola, bienvenidos a mi canal. Halo, selamat datang di channel saya. Nama saya Selfie. Hari ini kita akan belajar bahasa Spanyol dasar mengenai grammar atau gramatika yang berhubungan dengan subjects atau sujetos dan kata kerja atau verbos. Mari kita mulai. Sujetos atau subjects dalam bahasa Spanyol terdiri dari yo, yang artinya saya, tú artinya kamu, él artinya dia laki-laki, ella artinya dia perempuan, usted artinya Anda, nosotros artinya kami, yang mana laki-laki semua, atau nosotras yang artinya kami, yang mana artinya kami perempuan semua. Bagaimana kalau kami adalah grup mix antara laki-laki dan perempuan, maka yang digunakan adalah nosotros. Lalu ada subjek vosotros atau vosotras, rule-nya sama seperti nosotros atau nosotras. Lalu ada ellos yang artinya mereka laki-laki atau mereka mix antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada ellas yang artinya mereka perempuan. Lalu ada ustedes yang artinya Anda sekalian. Ada beberapa negara dan daerah di Amerika Latin yang tidak menggunakan subjek tú untuk menyebut kamu atau vosotros untuk menyebut kalian. Contohnya di Kolombia, instead of menggunakan tú untuk menyebut kamu, mereka menggunakan kata usted. Sedangkan di Argentina, instead of menggunakan tú, mereka menggunakan kata vos. Sekarang kita masuk ke verbos atau kata kerja. Dalam bahasa Spanyol, kata kerja atau verbos dibagi menjadi 3 berdasarkan akhiran. Yang pertama, verbos yang diakhiri ar atau ar. Yang kedua adalah verbos yang diakhiri er atau er. Dan yang ketiga adalah verbos yang diakhiri ir atau ir. Selain itu, verbos juga dibagi menjadi 2 grup, yaitu verbos regulares yang berarti kata kerja beraturan, dan verbos irregulares yang berarti kata kerja tidak beraturan. Apa sih bedanya? Kata kerja beraturan adalah kata kerja yang biasanya bisa kita tebak atau kita prediksi perubahannya atau konjugasinya. Sedangkan kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang agak sedikit susah untuk kita tebak konjugasinya atau perubahannya, sehingga mau tidak mau kita harus menghafalkannya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah verbos regulares atau kata kerja beraturan. Contoh verbo regular atau kata kerja beraturan yang akan kita bahas adalah llamar, yang berarti memanggil. Llamar adalah kata kerja beraturan yang diakhiri dengan aere. Berikut adalah konjugasinya dalam present tense. Yo llamo, tú llamas, él, ella atau usted llama, nosotros atau nosotras llamamos, vosotros atau vosotras llamáis, ellos, ellas atau ustedes llaman. Pada dasarnya, subjek él, ella, dan usted memiliki konjugasi yang sama. Begitupun dengan subjek ellos, ellas, dan ustedes. Contoh kata kerja berikutnya adalah vivir, yang berarti tinggal. Vivir adalah kata kerja beraturan yang diakhiri dengan ir atau ir.
Berikut adalah konjugasinya dalam present tense. Yo vivo. Tú vives. Él, ella, usted vive. Nosotros atau nosotras vivimos. Vosotros atau vosotras vivís. Ellos, ellas, ustedes viven. Oke, yang berikutnya adalah kata comer, yang berarti makan. Comer adalah salah satu contoh verbo regular yang diakhiri dengan er atau er. Berikut adalah konjugasinya dalam present tense. Yo como, tú comes. Él, ella, usted come. Nosotros atau nosotras comemos. Vosotros atau vosotras coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. Jika ketiga contoh kata kerja tersebut saya samping-sampingkan seperti ini, apakah kalian bisa melihat persamaan dan perbedaannya? Saya berikan kalian waktu selama beberapa detik untuk melihat, memahami, dan meresapinya. Take your time. Jadi, kata kerja beraturan seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, dapat kita tebak konjugasinya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke verbos irregulares atau kata kerja tidak beraturan. Yang pertama adalah kata kerja tidak beraturan yang mana perubahannya terjadi hanya pada subjek yo atau saya. Contohnya adalah verbo conocer, yang artinya mengenal. Conocer adalah verbo yang diakhiri er atau r. Berikut adalah konjugasi dalam present tense. Yo conozco. Tú conoces. Él, ella, usted conoce. Nosotros atau nosotras conocemos. Vosotros atau vosotras conocéis. Ellos, ellas, atau ustedes conocen. Jadi bisa dilihat ya bahwa verbo ini, verbo conocer, perubahan konjugasinya hanya terjadi pada subjek yo. Sedangkan subjek lainnya mengikuti perubahan konjugasi verbo regular. Oke. Berikut kalau saya samping-sampingkan antara verbo regular dan verbo irregular tipe pertama yang perubahannya hanya terjadi pada subjek yo. Contohnya adalah verbo comer dan verbo conocer. Dua-duanya adalah verbos yang diakhiri dengan er atau r. Lanjut, verbos irregulares tipe kedua adalah yang perubahannya total, which means agak susah nih buat kita tebak apa perubahan konjugasinya. Contohnya adalah verbo tener. Tener artinya memiliki atau mempunyai. Berikut konjugasinya dalam present tense. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros atau nosotras tenemos. Vosotros atau vosotras tenéis. Ellos, ellas atau ustedes tienen. Contoh kata kerja berikutnya adalah ser. Kata ser artinya adalah
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan to be. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Spanyol ada dua jenis to be, yaitu verbo ser dan verbo estar. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai verbo ser. Verbo ser digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat permanen, contohnya menjelaskan asal-usul seseorang atau menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang atau sesuatu. Berikut adalah konjugasinya dalam bentuk present tense. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros atau nosotras somos. Vosotros atau vosotras sois. Ellos, ellas atau ustedes son. Berikutnya adalah verbo estar. Seperti yang sudah saya jelaskan beberapa detik yang lalu, bahwa verbo estar merupakan salah satu bentuk to be dalam bahasa Spanyol. Bedanya dengan verbo ser adalah verbo estar digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dapat berubah. Contohnya, menjelaskan kondisi seseorang atau menanyakan kabar seseorang dan menanyakan letak atau lokasi seseorang atau suatu tempat. Berikut adalah konjugasinya dalam bentuk present tense. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros atau nosotras estamos. Vosotros atau vosotras estáis. Ellos, ellas atau ustedes están. Kalau saya samping-sampingkan 3 verbos irregulares yang sudah saya sebutkan sebelumnya, apakah kalian masih bisa melihat persamaan dan perbedaannya? Difficult ya? Difficult. So, memang untuk verbos irregulares ini mau tidak mau kita harus menghafalkannya, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan memori kita untuk bisa hafal verbos irregulares ini. Oh iya, ada satu hal yang tadi lupa saya jelaskan mengenai sujeto atau subjects. Dalam bahasa Spanyol biasanya sujetos atau subjects ini tidak harus disebutkan pada saat digunakan dalam suatu kalimat. Kenapa? Karena verbos yang kita gunakan dalam kalimat tersebut sudah mengalami konjugasi berdasarkan subjeknya. Contohnya, yo como la sopa de garbanzos, yang berarti saya makan sup chickpeas. Dalam konteks ini sebenarnya saya tidak harus menyebutkan subjek yo dalam kalimat tersebut. Jadi bisa saja saya menyebutkannya seperti ini. Como la sopa de garbanzos. Cukup jelas ya teman-teman? Oke. Sekian kelas kita hari ini. Saya harap apa yang sudah saya sharing dengan teman-teman dapat menjadi manfaat bagi kalian dan kalian tidak bosan untuk terus belajar bahasa Spanyol dengan saya. Okay. See you on my next video. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.